Kematian tragis yang dialami oleh Didi, seorang driver taksi online yang mengalami kecelakaan tunggal di sebuah jalan tol. Didi meninggal di tempat dengan kondisi yang mengenaskan. Mukanya hancur nyaris tak bisa dikenali lagi. Kaki kanannya nyaris putus terjepit bodi mobil yang ringsek akibat menabrak pembatas jalan tol. Jika melihat kondisi kendaraannya, sepertinya Didi melaju dengan kecepatan tinggi. Kawasan tempat kejadian Didi meninggal mendadak menjadi angker. Para sopir teman seprofesi Didi mengaku, jika melintasi kawasan itu pada malam hari, mereka sering melihat arwah Didi berdiri di sekitar tempat kejadian. Waktu itu saya hendak pulang sehabis antar penumpang, sekitar jam 10 malam, melewati bekas tempat kecelakaan almarhum. Kondisi sedang gerimis, kira-kira 50 meter. Di depan ada seorang pria basah kuyup melambaikan tangan seperti ingin mencari tumpangan. Saya pun berusaha menepi, namun betapa terkejutnya saya. Ternyata pria itu adalah arwah Didi. Wajahnya yang tampak penuh luka dan memelas seolah-olah ingin meminta pertolongan. Saya pun gemeteran dan langsung tancap gas, ujar Saiful, salah satu rekan seprofesi almarhum. Beda lagi yang dialami oleh Indra, teman dekat almarhum. Malam itu, sekitar jam 9, Indra sedang asyik ngobrol dengan 3 orang temannya di sebuah pos ronda yang letaknya persis di ujung komplek perumahan Indra. Kondisi pun sama, dalam keadaan gerimis. Tiba-tiba mereka didatangi arwah Didi seolah-olah berjalan terseok-seok dengan muka penuh luka. Sontak, mereka lari tunggang langgang. Keesokan harinya, Indra bertemu dengan Sopian, paman almarhum. Lalu Indra menceritakan kejadian semalam bahwa ia dihampiri arwah Didi. Sopian pun kaget. Ia ingat 2 hari yang lalu ia bertemu dengan Saiful dan bercerita topik yang sama. Akhirnya Sopian pun bergegas menuju rumah almarhum dan menemui Rini, istri almarhum. Sopian bertanya kepada Rini, apakah semasa hidupnya Didi punya hutang atau janji yang lupa belum ditunaikan. Rini diam sejenak, berpikir dan mengingat-ingat. Lalu Rini berkata, sepertinya tidak ada. Sopian pun akhirnya berinisiatif mengajak Rini pergi menemui seorang ustadz yang dianggap dituakan di kampungnya. Setelah bertemu dengan ustadz, Sopian menceritakan semuanya. Lalu, ustadz itu berencana mengajak keduanya mengunjungi lokasi tempat terjadinya kecelakaan Didi. Mereka sepakat berangkat nanti malam selepas waktu Isya. Lalu, Sopian dan Rini pamit pulang dan berjanji sebelum waktu Isya nanti malam, mereka datang kembali. Waktu yang ditunggu pun tiba. Sopian dan Rini sudah berada kembali di rumah ustadz itu sebelum waktu Isya. Tidak lama kemudian, terdengar suara azan, pertanda sudah masuk waktu salat Isya. Mereka pun melaksanakan salat Isya berjamaah di musola kecil di rumah ustadz tersebut. Selesai berjamaah, tanpa menunda lagi, mereka bergegas berangkat menuju tempat kejadian kecelakaan Didi. Nampak Pak Ustadz membawa sebotol air putih, sepertinya untuk media doa. Kurang lebih 45 menit waktu perjalanan, akhirnya mereka tiba di lokasi bekas kecelakaan Didi. Mereka menepikan mobil di bahu jalan tol dan menghidupkan lampu hazard. Lalu, ketiganya turun dari mobil dan berjalan menuju titik bekas kejadian kecelakaan Didi. Sambil berdiri di pinggir jalan, Pak Ustadz memimpin doa untuk ditujukan kepada arwah Didi. Setelah selesai berdoa, Pak Ustadz menyiramkan air di botol yang dibawanya dari rumahnya. Terlihat, Pak Ustadz berdiri terdiam mengarah ke kiblat. Sepertinya, ia sedang berkomunikasi dengan arwah Didi. Tak lama kemudian, Pak Ustadz menghampiri Sopian dan Rini, lalu menceritakan bahwa ia tadi berkomunikasi dengan arwah Didi. Ada pesan, ternyata sebelum Didi meninggal, ia punya janji yang belum ditepati. Janjinya ingin mengajak Rini istrinya
untuk pulang dan menetap di kampung, agar supaya dapat hidup dekat dan bisa merawat kedua orang tua Rini yang usianya sudah sepuh. Namun, ketika janji itu belum sempat diutarakan dan ditepati, takdir berkata lain. Didi meninggal. Janji itulah yang membuat arwah Didi gentayangan, tersesat dan tidak tahu kemana sejatinya harus kembali. Pak Ustadz berpesan kepada Sopian dan Rini agar bersedia menunaikan janji almarhum yang belum sempat ditepati, serta agar selalu mengirimkan doa untuk almarhum Didi pada setiap selesai melaksanakan salat. 1 minggu kemudian, Rini memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya di kampung. Ia menetap di sana untuk merawat kedua orang tuanya serta menunaikan janji almarhum suaminya. Sejak saat itu, tidak ada lagi penampakan arwah Didi yang gentayangan. Arwah Didi sudah tenang.